Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Verina Melia Santi SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian prosa fiksi Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas terkait analisis psikologi tokoh dalam cerpen pembalasan seorang pegawai toko sembako karya Erwin Setia melalui pendekatan psikologi sastra. Sebelum masuk pada pembahasan utama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurul Aulia Ramadhani dengan NPM 23106310 dari kelas 3B. Masuk pada pembahasan pertama, cerpen pembalasan seorang pegawai toko sembako dapat dijadikan sebagai objek kajian dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra sebab di dalamnya mencerminkan beberapa fenomena yang umum terjadi di masyarakat, juga menyoroti permasalahan yang diderita oleh tokoh utama dari aspek internal maupun eksternal yang tergambar melalui sifat, perilaku, dan kepribadiannya. Cerpen ini mampu dikaji menggunakan pendekatan psikologi sastra yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Selanjutnya ada pembahasan tentang penulis beserta karyanya. Erwin Setia lahir di Jakarta pada 14 September tahun 1998. Ia menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung pada program studi Sejarah dan Peradaban Islam. Erwin berhasil menerbitkan cerpennya yang berjudul Pembalasan Seorang Pegawai Toko Sembako pada 11 November 2022 di laman basabasi.com. Pada kajian ini, subjek penelitiannya merupakan cerpen yang diterbitkan oleh basabasi.co yang merupakan salah satu karya Erwin Setia yang berjudul Pembalasan Seorang Pegawai Toko Sembako yang terbit pada 11 November tahun 2022. Sementara objek kajiannya berfokus pada unsur-unsur intrinsik dan menganalisis masalah psikologis tokoh dalam cerpen karya Erwin Setia ini. Masuk ke pembahasan analisis unsur intrinsik pada cerpen pembalasan seorang pegawai toko sembako karya Erwin Setia. Di sini ada sinopsis dari cerpen pembalasan seorang pegawai toko sembako, yaitu Mardi yang merupakan salah seorang pegawai di salah satu toko sembako setiap hari bekerja selalu diiringi dengan perlakuan kasar serta hinaan dari pemilik toko, yaitu Bu Maria, meski di depan pelanggan. Hingga pada satu peristiwa, Mardi merasa sangat terhina atas perlakuan Bu Maria. Hal tersebut yang memicu Mardi untuk melakukan pembalasan kepada Bu Maria. Namun, aksi pembalasan Mardi tidak berjalan lancar. Kejadian pembalasan Mardi yang dinilai tidak mulus itu membawa pada perubahan sikap Bu Maria kepada Mardi, menjadi lebih lembut dan penuh terima kasih. Akibat rencananya yang gagal serta rasa tidak tenang, Mardi memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan ia menyadari bahwa tidak dapat lagi bekerja di lingkungan yang tidak memperlakukannya secara adil dan terhormat. Masuk unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema utama yang dimuat oleh Erwin Setia pada cerpen yang berjudul Pembalasan Seorang Pegawai Toko Sembako adalah ketidakadilan. Ketidakadilan yang dimaksud mengarah pada bagaimana cara Bu Maria memperlakukan Mardi di tempat kerja dengan menghinanya dengan kata-kata tidak pantas, meski Mardi telah bekerja dengan keras yang berdampak pada psikologis Mardi. Yang kedua ada plot. Plot yang terkandung di dalam cerpen ini ialah plot progresif atau alur maju, di mana cerita berlangsung secara kronologis, mulai dari memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerpen, konflik yang dimulai muncul saat Mardi ingin membalas dendam kepada Bu Maria, hingga akhir cerita sikap Bu Maria yang berubah baik kepada Mardi saat tidak jadi dihabisi olehnya. Yang ketiga ini ada tokoh dan penokohan. Tokoh utama yaitu Mardi di dalam cerpen merupakan seorang pegawai di salah satu toko sembako. Mardi merupakan tokoh utama yang tegar dan sabar, dan tokoh tambahan yaitu Bu Maria digambarkan sebagai sosok yang otoriter, kasar, dan sering merendahkan dan menghina Mardi. Latar di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat. Hampir seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam cerpen berlokasi di toko sembako milik Bu Maria, tempat Mardi bekerja. Namun, pada satu adegan menggambarkan latar tempat lain, yaitu rumah kontrakan sempit milik Mardi. Yang kedua,
Latar waktu Penggunaan latar waktu pada cerpen ini terjadi pada beberapa waktu yang berbeda. Awal cerita dikisahkan pada siang hari, dan di pertengahan cerita terdapat latar waktu di malam hari ketika tokoh Mardi diceritakan tengah menyiapkan rencana untuk esok hari ketika ia datang bekerja. Dan yang ketiga, ada latar sosial budaya. Yang pertama, latar sosial budaya yang tergambar dengan jelas pada cerpen ini ialah lingkup ekonomi menengah ke bawah. Tergambar pada tokoh Mardi yang tetap menjalankan pekerjaannya meski berada di bawah tekanan dari atasannya. Sebab, tokoh Mardi digambarkan tinggal di kontrakan sempit yang mana hal tersebut biasanya ditempati oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dan yang kedua, latar sosial budaya yang terkandung di dalam cerpen ini juga memuat tentang budaya hierarkis dan menuntut banyak akan kekuasaan. Hal ini tergambar pada sifat yang dimiliki oleh Bu Maria di dalam cerita. Sudut pandang yang dimuat pada cerpen ini memuat sudut pandang orang pertama atau aku. Posisi narator pada sudut pandang pertama ini adalah sebagai orang yang juga berperan dalam seluruh bagian cerita. Seluruh perasaan, apa yang narator lihat dan juga dengarkan, diceritakan di dalam teks. Tokoh aku atau Mardi ini menceritakan kegiatannya selama bekerja di toko sembako. Di dalam cerpen ini terkandung dua jenis gaya bahasa atau majas. Yang pertama, majas metafora. Majas atau gaya bahasa yang terkandung di dalam cerpen Erwin ini diantaranya ialah majas metafora. Majas ini memberikan sebuah perumpamaan dalam mengungkapkan suatu hal. Contohnya pada kalimat api yang tertanam jauh di dalam diriku. Sebagai perumpamaan atas rasa dendam yang membara namun tetap tertahan. Dan yang kedua, majas personifikasi. Cerpen ini juga terkandung majas personifikasi. Dalam penerapannya, majas personifikasi menggunakan kata-kata yang terkesan unik. Seperti contohnya pada kalimat, ia menghadiahiku sebuah tamparan. Kalimat tersebut menunjukkan pada sebuah perasaan ironi, di mana seakan-akan sebuah tamparan yang didapat merupakan pemberian yang terkesan baik. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu terkait moral. Moral yang termuat di dalam cerpen pembalasan pegawai toko sembako ini memberikan banyak pengajaran. Salah satunya, saling menghormati sesama manusia, baik antar atasan maupun bawahan. Sejatinya, dengan sikap saling menghormati dapat meminimalisir adanya sebuah permasalahan antar individu. Jika tidak saling menghormati antar individu dapat menimbulkan suatu permasalahan yang serius. Selanjutnya, pembahasan terkait unsur ekstrinsik pada cerpen pembalasan seorang pegawai toko sembako karya Erwin Setia. Unsur ekstrinsik pada kajian kali ini memuat tentang analisis psikologi tokoh dengan menggunakan teori psikologi sastra yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang memuat 3 aspek, yaitu ID, ego, dan superego. ID beroperasi dengan prinsip mencari kenikmatan dan menjauhi ketidaknyamanan atau rasa sakit. Pada cerpen ini, tokoh Mardi yang merupakan seorang pegawai toko sembako merasa sakit hati atas perlakuan yang diterimanya dan dari pemilik toko tempat ia bekerja. Selama ia bekerja di toko sembako seringkali mendapatkan banyak cacian, omelan, serta perlakuan buruk yang membuat rasa dendam timbul seiring berjalannya waktu dan berujung merencanakan aksi pembunuhan terhadap pemilik toko sebagai bentuk dari dorongan ID untuk melepaskan ketidaknyamanan dan rasa sakit yang dirasakan. Ego berfungsi sebagai sumber dari kecerdasan yang mengawasi dan mengendalikan hasrat tak sadar dari ID. Selain memenuhi keinginan dan mencari kepuasan, ego juga bertanggung jawab untuk menekan atau menolak dorongan yang melanggar norma atau kode etika yang ada dalam kenyataan dan kehidupan sekitar. Contohnya pada gambaran banyaknya cacian, omelan, dan perlakuan buruk yang didapat Mardi dari pemilik toko, namun Mardi lebih memilih untuk tetap tegar dan tidak terlalu ambil hati atas segala perlakuan dan ucapan pemilik toko. Superego adalah bagian dari kepribadian yang menentukan kebaikan atau keburukan suatu tindakan serta benar atau salahnya. Ini mencerminkan standar ideal yang harus dipatuhi, yang seringkali berasal dari nilai-nilai tradisional dan ideal dalam masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, dapat tergambar seperti, meski sering berperilaku tegar terhadap segala perlakuan yang didapatnya selama bekerja di toko sembako, terkadang Mardi juga merasa tidak dapat menahan rasa sakit hatinya hingga berujung merencanakan sebuah tindakan balas dendam kepada pemilik toko, tetapi ia selalu berpikir rasional untuk tidak melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan.
Cerpen Pembalasan Seorang Pegawai Toko Sembako karya Erwin Setia mengangkat tema ketidakadilan dengan alur progresif. Tokoh utama yaitu Mardi bekerja di toko sembako milik Bu Maria, di mana ia sering mengalami perlakuan kasar. Latar cerpen meliputi toko sembako dan rumah kontrakan Mardi pada siang dan malam hari dengan latar sosial yang menggambarkan kondisi ekonomi menengah ke bawah dan latar budaya hierarkis serta menuntut akan kekuasaan. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama dengan gaya bahasa yang memanfaatkan majas metafora dan personifikasi. Pesan moralnya adalah pentingnya saling menghargai, baik antara atasan maupun bawahan. Adapun analisis psikologi tokoh Mardi berdasarkan aspek ID, ego dan super ego dengan ID sebagai pemicu dorongan balas dendam atas perlakuan buruk Bu Maria. Namun ego menyeimbangkannya dengan kesabaran dan super ego kemudian mengendalikan Mardi untuk menahan dendam dan kembali pada kesadaran moralnya. Sebelum mengakhiri pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan satu buah pantun. Hari Jumat memungut kerang, tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang, semoga video ini bisa berkesan. Sekian pemaparan hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.